Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, Tito Kurniawan di sini dalam belajar online bersama Edumat 13 Jakarta. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah pembahasan tentang persamaan nilai mutlak atau harga mutlak. Di beberapa buku mengatakan bahwa persamaan nilai mutlak, atau di beberapa buku yang lain ada persamaan harga mutlak. Itu sama saja. Oke, materi yang kita pelajarin yaitu materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA. Apa sih persamaan mutlak gitu? Atau apa sih nilai mutlak itu? Sebenarnya nilai mutlak adalah suatu pelajaran yang sangat mudah. Kenapa? Karena kita setiap hari itu sudah sering ketemu nih sama pelajaran ini. Contoh misal ketika di sekolah kita ketemu dengan PBB atau pelajaran baris berbaris gitu. Ketika di pramuka ada PBB juga. Ketika di paskibra itu ada PBB gitu. Jadi PBB ini atau pelajaran baris berbaris ini sering kita lakukan gitu. Jadi secara langsung kita telah mempelajari ini. Contoh misal ada seorang anak pasukan bendera gitu, maju 10 langkah jalan gitu. Ketika maju 10 langkah maka dia akan maju 10 langkah, dan ketika dia disuruh mundur 10 langkah jalan gitu, maka dia akan mundur 10 langkah gitu. Jadi apakah pergerakan dia maju ataupun pergerakan dia mundur, tetap yang dihitung adalah jumlah gerakannya, atau berapa jarak titik dia bergerak, atau berapa jarak titik dia bergeser. Misal geser ke kanan 5 langkah atau geser ke kiri 2 langkah, sama. Dia hanya melihat jumlah pergerakannya, tidak melihat apakah itu dia gerak ke kanan atau gerak ke kiri. Ketika di garis bilangan, maka dia tidak melihat apakah negatif atau positif pergerakannya. Jadi yang penting hasilnya dia bergerak gitu. Hasilnya apapun pergerakannya, apakah dia negatif ataupun positif, maka dia akan tetap menjadi positif karena yang dilihat adalah suatu gerak, perubahan geraknya. Jadi harga mutlak adalah nilai mutlak, atau nilai mutlak merupakan suatu pernyataan matematika yang membuat semua nilai menjadi positif atau akan tetap positif. Harga mutlak dari suatu bilangan negatif adalah positif, dan harga mutlak dari bilangan positif tetap positif. Jadi ketika dia bergerak ke kiri, atau ketika di garis bilangan dia bergerak ke kiri, maka dia akan tetap positif nilainya, dan ke kanan juga tetap positif. Nilai mutlak dari besaran X dinyatakan dengan harga mutlak X. Ini lambangnya. Ini lambang dari harga mutlak. Jadi ingat, ini lambangnya tanda pagar. Ini lambangnya adalah tanda pagar seperti ini. Nah, ini bisa berisi apa saja. Misal bisa berisi alfa, bisa berisi beta, atau bisa berisi gamma. Jadi ketika pergerakan ini atau harga mutlak ini dihubungkan dengan sebuah fungsi fx, maka ini bisa juga gitu. Terkadang ada soal bentuk seperti itu, atau bisa berupa angka saja, misal harga mutlak dari 4 gitu, atau harga mutlak dari -2 gitu, atau ketika dia bentuknya fungsi, sebuah fungsi, misal harga mutlak dari 5x min 7 gitu. Itu bisa, tergantung dari bentuk soalnya nanti.
Nilai mutlak dari besaran X dinyatakan dengan X secara sistematis. Harga mutlak dapat divisikan dengan sebagai berikut. Jadi, nilai mutlak dari besaran X dinyatakan dengan harga mutlak seperti ini dan dapat ditulis secara matematikanya bentuknya gini. Harga mutlak X di mana akan berlaku X jika X itu nilainya lebih dari sama dengan 0, atau akan berlaku min X jika nilai X-nya kurang dari 0. Jadi harga mutlak X nilainya akan sama dengan nilai X itu sendiri untuk semua bilangan yang tidak negatif atau lebih dari 0. Jadi jika nilainya lebih dari 0, nilai X lebih dari 0 atau sama dengan 0, maka nilainya adalah bilangan X itu sendiri gitu. Jika nilainya harga mutlak X akan sama dengan negatif X untuk semua bilangan X yang negatif gitu. Jadi artinya bahwa nilai yang kurang dari 0, nilai X akan berlaku jika dia kurang dari 0 gitu. Minus X ini akan berlaku jika dia nilai X-nya kurang dari 0. Oke, langsung aja kita masuk contoh soal. Jika di sini ada dua buah anak kembar, namanya Joni dan Jono. Jono berjalan 5 langkah ke depan gitu. Jika ada sebuah garis bilangan, maka ke kanan gitu. Si Jono jalan ke kanan dan si Joni jalan ke kiri. Jika ini adalah sebuah bilangan, ingat konsep sebuah bilangan, garis bilangan, maka di sini ke kiri adalah negatif 1, ini negatif 2, ini negatif 3 dan seterusnya gitu. Sampai dengan tak hingga. Jadi akan berlaku rumus min ini. Min X gitu. Jika dia bergerak ke kanan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan tak hingga, dia akan berlaku nilainya akan sama dengan nilai X itu sendiri gitu ya. Jadi jika Joni bergerak ke kanan sejauh 5 langkah, maka harga mutlak X dari 5 sama dengan 5, atau dalam artian X sama dengan X itu sendiri gitu. Harga mutlak X akan sama dengan X itu sendiri gitu. Jadi jika ininya 5, maka hasilnya juga sama dengan 5. Begitupun Joni gitu. Jika si Joni berjalan ke kiri sejauh 5 langkah, berarti ketika di garis bilangan ini adalah ini minus 5 gitu atau negatif 5, maka negatif 5 berapakah langkahnya gitu, atau harga mutlak dari negatif 5 sama dengan min negatif 5 min dikali negatif 5 sama dengan berapa gitu. Maka min ketemu min sama dengan positif, atau artinya min 1 dikali min 5 sama dengan positif 5 gitu ya. Sampai di sini semoga mudah dipahami gitu ya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan jika min 2 gitu? Maka sama aja. Kalau di sini ada min 2, maka harga mutlak dari min 2 sama dengan min kali min 2 gitu, dalam kurung tanda pagar. Min ketemu min sama dengan positif sama dengan 2 gitu ya. Min 1 kali min 2 sama dengan 2 gitu. Oke, lanjut. Contoh misal yang langsung aja contoh soal ya. Contoh. Tentukan nilai dari harga mutlak 5, harga mutlak 12, harga mutlak min 4 dan harga mutlak min 5. Oke. Harga mutlak dari 5 adalah 5, angka itu sendiri ya. Ingat konsepnya, jika X lebih dari 0 atau sama dengan 0, maka dia merupakan nilai itu sendiri. Jadi jika harga mutlak dari 12, maka nilai dari itu sendiri, X itu sendiri sama dengan 12. Lalu bagaimana dengan jika
harga mutlaknya min 4 gitu, maka harga mutlak dari min 4 sama dengan min 1 dikali min 4 sama dengan 4 gitu. Lalu bagaimana jika dia setengah gitu atau 0,5, sama saja. Jadi min dikali min 0,5 sama dengan 0,5. Bagaimana jika misal harga mutlak dari min 17 gitu. Berapa? Ya, harga mutlak dari min 17 sama dengan min dikali min 17 atau sama dengan min 1 dikali min 17 sama dengan min dikali min jadi positif. Jadi positif 8 positif 17. Karena ini merupakan perkalian, maka dia menjadi positif 17 gitu ya. Sampai sini bisa dipahamin ya. Oke, jadi harga mutlak dari min 17 adalah 17 itu sendiri. Lanjut. Harga mutlak juga berlaku untuk garis bilangan, atau nilai mutlak dapat berlaku pada garis bilangan. Contoh, perhatikan pada garis bilangan, tentukanlah jarak titik dari 5 dan 15 dan 5, maaf, B min 4 dan min 4 dan 2, C min 5 dan min 2. Oke, jika ini garis bilangan, ingat konsepnya, jika ini adalah garis bilangan, yang ke kiri adalah X kurang dari 0 dan yang ke kanan adalah X lebih dari 0. Ini jika nilai X kurang dari 0 maka dia berlaku min X, jika lebih dari 0 maka dia berlaku X itu sendiri. Oke. Maka jarak titik antara 15 dan 5 adalah 15 diambil 5 sama dengan harga mutlak 10. Jadi harga mutlak dari 15 min 5 adalah 10 sama dengan 10. Jadi ketika dibuat garis bilangan, perhatikan nilai ini. Ini saya ada titik 0, kemudian ada titik 5, kemudian ada titik 15. Berapakah jaraknya gitu? Ketika dihitung manual maka 5 ketemu 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15, maka jumlahnya adalah 10 langkah. 10 titik gitu ya. Atau bolehkah ini kebalik? Boleh. Kenapa? Karena harga mutlak akan merubah segala yang negatif jadi positif gitu. Jadi contoh misal di sini 5, harga mutlak dari 5 diambil 15 sama dengan min 10. Karena ini masih harga mutlak, maka min 10 harga mutlak dari negatif 10 sama dengan 10 gitu ya, akan sama gitu ya hasilnya sama ini. Kemudian contoh yang kedua, jarak antara min 4 dan 2 adalah berapa gitu. Maka jarak antara 4 dan 2 adalah 4 diambil 2 sama dengan min 6. Harga mutlak dari min 6 adalah 6. Oke, kita buktikan dengan garis bilangan. Ini adalah 0, di sini ada min 4 dan di sebelah kanannya ada 2. Maka jumlah langkahnya, jika ini adalah, ini perhatikan, ini adalah garis bilangan 1, 2, 3. Jika ini min 3, min 2, min 1, 0 dan 1, dan ini adalah 2, maka jarak antara minus 4 dan 2 itu berapa langkah gitu. Maka bisa dihitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi jaraknya ada 6 langkah gitu ya. Jadi jarak di sini adalah 6 langkah, dan itu terbukti bahwa min 4 diambil 2 sama dengan min 6, harga mutlak dari 6 adalah 6 itu sendiri. Itu ketika kebalik gimana? Sama aja. Jadi hasilnya adalah gitu.
Jadi hasilnya harga mutlak dari 2 diambil min 4 gitu. Maka hasilnya 2 min ketemu min jadi positif. Jadi 2 tambah 4 berapa? 2 tambah 4 6 gitu. Harga mutlak dari 6 berapa? Sama dengan 6. Oke, sama dengan 6 gitu. Sampai sini mudah ya. Oke. Bagaimana jika jarak min 5 dan 2 adalah berapa gitu. Nah, ini yang sering kekecoh. Terkadang ada yang menganggap ini langsung diambil saja tanpa melihat dia negatif atau positifnya. Jadi, harga mutlak dari min 5 diambil min 2 adalah min 3 sama dengan 3 gitu ya. Kenapa? Karena min ketemu min jadi positif. Min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Harga mutlak dari min 3 sama dengan 3. Oke, kita lihat contoh garis bilangannya. Ini min 5, ini min 2. Oke, maka jarak antara 2 dan 5 berapa gitu. Ini jarak antara 2, ini ada 4, ini ada 3 gitu. Maka ini min 4, min 3. Maka jaraknya adalah 1, 2, 3. Jadi ada 3 langkah gitu ya. Maka jarak di sini adalah benar gitu. Ketika kebalik dia pun akan sama gitu nilainya. Maka jarak di sini adalah 3. Ini jarak yang di atas adalah 6, yang ini adalah 3 langkah. Gitu ya. Oke, lanjut. Fungsi nilai X atau fx akan sama dengan harga mutlak dari X itu sendiri. Dapat ditulis dengan cara lain, yaitu fungsi fx akan sama dengan nilai X jika X-nya itu lebih dari 0. Dan fungsi fx akan bernilai min X jika X-nya itu kurang dari 0. Contoh, diketahui fungsi X sama dengan harga mutlak X. Tentukan nilai dari fungsi jika X-nya adalah 4. Yang B adalah nilai fungsi dari fx jika X-nya adalah min 2. Dan yang ketiga, fungsi fx jika X-nya itu 6 gitu. Fungsi fx jika X-nya itu adalah min 11 gitu. Tinggal masukin aja gitu. Angka yang ada di sini, angka X ini masukin ke sini gitu. Berapapun angkanya tinggal masukin ke dalam gitu ya. Contoh, di sini jawabannya maka fungsi dari 4 dalam kurung fungsi fx jika X-nya adalah 4, maka X-nya tinggal masukin aja. Harga mutlak X dari 4 sama dengan 4 itu sendiri gitu ya. Konsepnya sama seperti ini. Terus harga mutlak dari min 2 sama min kali min 2 sama dengan 2 gitu. Karena di sini nilai X-nya adalah minus 2, tinggal dimasukin ke dalam. Jadi di sini ini tinggal substitusin aja langsung ke dalam, ini juga tinggal masukin ke bentuk soalnya saja. Oke, yang ketiga, jika fungsinya itu X-nya 6, sama aja. Jadi fungsi dari X, fungsi fx jika X-nya 6, maka harga mutlak 6 adalah 6. Lalu bagaimana dengan min 11? Sama. Harga mutlak min 11 sama dengan min kali min 11 sama dengan 11. Nah, seperti itu. Jadi ketika bentuk fungsi seperti ini tinggal masukin aja. Tapi pertanyaannya, soalnya itu nggak akan semudah ini. Yang sering diketemuin adalah soalnya itu bentuknya di dalamnya ini dia berupa soal yang lebih sulit gitu. Misal harga mutlak harga fungsi X sama dengan misal 20 X plus 5 gitu. Harga mutlaknya berapa gitu. Maka jika bentuk seperti ini, maka kalian ada dua cara. Harus melihat
fungsinya ini gimana gitu. Contoh ya. Diketahui fungsi X sama dengan harga mutlak X min 5. Tentukanlah nilai dari fx atau fungsi X jika X-nya itu adalah 8 dan fungsi X jika X-nya itu adalah 4. Nah, jika bentuk seperti ini maka kita harus buat asumsi dulu. Fungsi fx sama dengan X min 5 dapat ditulis menjadi fx sama dengan atau akan bernilai X min 5 untuk X min 5 lebih besar dari 0 gitu. Fx akan menggunakan rumus X min 5 jika X min 5 lebih besar dari 0. Yang kedua, akan menggunakan min X kali, akan menggunakan min dikali X min 5 atau untuk X sama dengan 5 atau X min 5 kurang dari 0 gitu ya. Jadi ketika dijabarin, ketika ada bentuk seperti ini, maka fungsi ini akan berlaku pada X yang berapa gitu. Kita lihat yang di belakang. Lihat di sini. Kotak ini ya, saya kotakin. Ini ketika pindah ke kanan, maka akan membentuk sebuah bentuk X sama dengan, ini ketika pindah ke kanan, X akan berlaku jika nilainya sama dengan atau lebih dari 5. Ini ketika pindah ke kanan, lihat ya, ini pindah ke kanan, maka dia berubah tanda. Ini juga ketika dia ke kanan, maka dia akan berubah tanda jadi X kurang dari min 5 pindah ke kanan sama dengan positif 5. Gitu ya. Atau bisa ditulis dengan fungsi X akan berlaku X min 5 jika nilai X lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Atau fungsi X akan berlaku min X plus 5 untuk X kurang dari 5. Nah, di sini X min 5 plus X min X plus 5 itu dapat dari mana? Dapatnya yang ini. Itu dapat dari sini. Min 1 kali X sama dengan min X. Ya, ini kali ini. Kemudian min 1 kali min 5 sama dengan positif 5. Jadi dapatnya yang ini dapat dari atas sini. Set. Gitu ya. Oke. Nah, setelah dapat ini barulah dimasukin fungsinya. Sehingga kita peroleh F di mana X-nya adalah 8 karena nilai X lebih besar dari 5, maka karena nilai 8 ini X-nya lebih dari 5, maka kita gunakan yang atas nih. Gitu. Sama dengan 8 diambil 5 sama dengan 3 gitu. Ingat, di sini masih dalam harga mutlak gitu. Harga mutlak dari 3 sama dengan 3 itu sendiri. Gitu ya. Kemudian lanjut. Jika F-nya 4 berapa gitu, maka karena F bernilai 4 dan 4 itu kurang dari 5, maka kita gunakan X min X plus 5 gitu ya. Tinggal masukin X-nya diganti jadi angka 4 gitu ya. X yang ada di sini diganti dengan angka 4. Jadi min 4 tambah 5 sama dengan 1. Ingat di sini di harga mutlakin. Harga mutlak dari min 4 tambah 5 sama dengan 1, maka harga mutlak dari 1 adalah 1 itu sendiri. Ini 3, ini sama dengan 1. Oke, ini masih dalam harga mutlak. Oke, lanjut. Penyelesaian persamaan harga mutlak ada beberapa cara. Dari konsep tersebut kita bisa menentukan beberapa penyelesaian. Terkadang
ada sebuah persamaan harga mutlak yang diketahui itu kebalik. Dia yang diketahui bukan nilai X tapi hasilnya gitu. Maka, misal tentukan penyelesaian persamaan harga mutlak X jika nilainya sama dengan 2 gitu. Maka, jika bentuk seperti ini, maka dia hasilnya akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, X akan berlaku jika X itu lebih dari 0 dan X akan berlaku min X jika X kurang dari 0. Ingat konsep itu. Jadi, jika bentuk seperti ini, harga mutlak X yang hasilnya 2 itu berapa sih gitu. Intinya pertanyaannya seperti itu. Maka, harga X-nya itu ada dua kemungkinan, bisa dia negatif atau positif. Yang pertama, ingat konsep ini, harga mutlak X akan berlaku nilai itu sendiri jika X lebih dari 0. Dan yang kedua akan berlaku min X jika X itu kurang dari 0. Untuk X yang lebih dari 0, maka dia akan sama dengan nilai itu sendiri. Jadi X itu sama dengan 2. Jadi harga mutlak dari 2 adalah 2 itu sendiri. Jadi harga mutlak dari 2 sama dengan 2 itu sendiri, gitu ya. Kemudian untuk X yang kurang dari 0, maka akan berlaku rumus yang bawah nih, min X. Min X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Kenapa? Ketika ini bentuk seperti ini, maka ini dibagi min 1, maka di sini min 1. Ketika min X dibagi min 1 sama dengan X, min 2 bagi min 1 sama dengan min 2 gitu ya. Dan ketika dibentuk seperti ini, min 2, harga mutlak dari min 2 sama dengan min dikali min 2 sama dengan 2. Jadi terbukti untuk X min 2 sama dengan dan 2 gitu ya. Jadi himpunan penyelesaian dari harga mutlak X sama dengan 2 adalah min 2 dan 2 gitu ya. Oke, kita lanjut. Contoh 6. Tentukan penyelesaian persamaan dari tentukan penyelesaian persamaan dari 2x min 1 sama dengan 3. Nah, berapakah nilai X jika hasilnya sama dengan 3, 2x min 1 sama dengan 3, maka ada dua kemungkinan hasilnya. Gunakan harga mutlak 2x min 1 untuk X lebih dari 0 gitu ya. Jadi harga mutlak 2x min 1, harga mutlak 2x min 1 sama dengan 3. Itu soalnya ya, bentuk soalnya ya. Jadi gunakan bentuk ini positifnya untuk X lebih dari 0. Ingat konsepnya, akan berlaku nilai yang sama jika X lebih dari 0. Maka 2x min 3 sama dengan, ingat konsepnya persamaan linear, jika sebelah kiri ditambah maka sebelah kanan ditambah untuk menghilangkan koefisien atau konstanta yang ada di sini gitu. Jika dia dikurangi maka dikurangi, jika dia dibagi maka kanannya juga dibagi gitu. Jadi jika untuk menghilangkan ini maka ditambahkan angka 1 gitu. Ditambahin angka 1 dan itu untuk kedua belahnya ya. Ini sebelah kiri tambahin 1, sebelah kanan juga ditambahin 1. Jadi 2x min 1 ditambah 1 sama dengan 3 plus 1. 3 ditambah 1 sama dengan 2x sama dengan 4, kemudian ini dibagi jadi 2. Kenapa? Untuk menghilangkan angka koefisien 2 ini, maka dia harus dibagi 2. Gitu ya. Ini dibagi 2. Ini dibagi 2, maka hasilnya adalah 2x dibagi 2 sama dengan x
4 dibagi 2 sama dengan 2 gitu ya. Maka hasilnya X sama dengan 2. Ini dicoret, habis jadi 2X saja. Tahu cara gampangnya gimana gitu, tinggal pindahin aja. Ketika ada 2X min 1 sama dengan 3, maka ketika ini pengen dihilangkan ininya, tinggal pindah ruas ke kanan, negatif jadi positif. Ingat ya, ketika dia pindah ruas sama dengan, maka dia akan menjadi positif gitu. Dan di sininya hilang gitu. Jadi hanya sisa 2X tambah 3 plus 1 gitu ya. Lalu bagaimana yang sebelahnya, yang X akan berlaku min X jika X kurang dari 1 gitu. Maka tinggal tambahin aja min di depannya gitu. Harga mutlak min 2X min 1, ini dalam kurung ya gitu. Jadi harga mutlak min 2X min 1 gitu, tutup kurung, sama dengan 3 gitu. Jadi ketika bentuk seperti ini, maka langsung min kali 2X sama dengan min 2, min kali 1 sama dengan positif 1 sama dengan 3. Jadi min 2X plus 1 sama dengan 3. Kemudian pindahin ke kanan atau ditambahin atau dikurangi angka 1. Ingat ini positif, ketika dikurangin maka diambil jadi 1 gitu ya. Kanannya diambil 1, kirinya juga diambil 1. Maka tinggal dicoret, habis. Jadi min 2X sama dengan 2 gitu. X sama dengan tinggal dibagi 2 gitu. Dibagi negatif 2. Kenapa? Karena koefisien dari min 2X adalah 2, min 2X dibagi min 2X, min 2 maaf, sama dengan ini habis min 2X dibagi 2, ini juga habis, sisa min 1. Jadi X sama dengan min 1. Nah, kemudian kalian substitusi ini ke atas. Hasil ini kita buktiin apakah nilai ini berlaku untuk X sama dengan 2 dan untuk X sama dengan minus 1. Jadi 2X diambil 1, harga mutlak sama dengan 3. Jika di sini X sama dengan 2, maka 2 dikali 2 diambil 1, harga mutlak sama berapa gitu. Maka 4 diambil 1, apakah sama dengan 3? Jadi harga mutlak 3 sama dengan 3 gitu ya. Lalu bagaimana jika X yang min 1? Tinggal masukin aja di sini. Jika X min 1, jika X sama dengan min 1, maka 2 dikali min 1 dikali 1 min, maaf, diambil 1, dia di dalam harga mutlak gitu ya, sama dengan min 2 diambil 1 sama dengan min 3, dan karena ini min 3 dalam harga mutlak, maka hasilnya sama dengan 3 gitu ya. Jadi terbukti 3 sama dengan 3 gitu ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,2. Oke, mungkin itu saja dulu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari dalam persamaan harga mutlak itu bisa diterima dengan mudah. Oke, terima kasih. Kita ketemu di persamaan harga mutlak edisi selanjutnya, edisi kedua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.